Tahukah konco bahwa Trah Raja Mataram Islam bermula dari Wonosobo, tepatnya di Desa Plobangan, Kecamatan Selomerto. Disinilah situs makam Ki Ageng Wonosobo berada, yang saat ini sudah menjadi salah satu objek wisata religi di Wonosobo. Kita akan virtual wisata religi ke makam Ki Ageng Wonosobo. Saksikan hanya di Telusur, Menelusuri, dan Mengetahui. Di tempat inilah makam Ki Ageng Wonosobo, yang dalam silsilahnya beliau adalah cucu dari Prabu Brawijaya kelima atau Raja terakhir Majapahit dari pasangan putra Bondan Kejawan dengan Dewi Nawangsi. Pada waktu itu Mataram Islam yang kebetulan para leluhur yang bertempat di sini banyak dari Ki Ageng Wonosobo dan lainnya berserta kerabat dan keluarga ada di sini. Kalau Ki Ageng Wonosobo itu ya sejak dulu namanya Ki Ageng Wonosobo, tapi masyarakat sini itu kalau tentang leluhur makam Ki Ageng Wonosobo bilangnya itu Mbah Wanu. Itu kalau orang sini itu Wanu bisa ditentukan Wanu Sabah. Itu semenjak sekitar ke tahun 1521. Kalau Ki Ageng Wonosobo itu dulu menurut sengertinya saya itu adalah bercocok tanam. Kalau Ki Ageng Wonosobo itu dulu utusan dari Sunan Giri. Jadi utusan dari Sunan Giri suruh mesiar agama di daerah wilayah sini beserta kerabatnya itu. Banyak ritual yang dilaksanakan di makam Ki Ageng Wonosobo seperti ritual turun kelambu yang dilaksanakan 3 bulan sekali tepatnya di malam Selasa Kliwon pukul 12 malam. Terdapat pula ritual bedol kedaton oleh pemerintah Kabupaten Wonosobo, yaitu pengambilan tanah dari makam Ki Ageng Wonosobo dan air suci dari 7 mata air, salah satunya di Desa Plobangan. Ritual ini dilakukan sebagai simbol asal-muasal Kabupaten Wonosobo yang berasal dari Dusun Wanusaba, Desa Plobangan, dan sampai saat ini masih dilakukan sebagai simbol penghormatan kepada leluhur. Memang hari jadi tiap tahun diadakan hari jadi itu masa-masa pemerintahan. Setelah masa pemerintahan situ Mataram dulu itu diteruskan oleh para pemerintah yang ada di Wonosobo dari Bupati Seconegoro atau Tumenggung Seconegoro itu hari jadinya dihitung dari itu. Tapi sini tetap diterangkan sejarahnya itu. Ritual itu pengambilan air dari Sampang dan pengambilan siti yang ada sini, siti makam, itu namanya istilah pengambilan dan istilah bentuknya itu Siti Bantolo, apa itu namanya, itu pengambilannya itu Siti Bantolo dibawa ke prosesi bawa ke kabupaten itu diboyong atau diboyong kabupaten namanya tiap hari jadi itu harus istilah boyong kedaton atau bedul kedaton itu istilahnya gitu. Situs makam Ki Ageng Wonosobo yang sudah menjadi wisata religi yang dikeramatkan dan dijaga dengan baik oleh pemerintah desa, juru kunci, dan warga sekitar. Kita dari pemerintahan desa sangat menyadari betul bahwa salah satu aset yang kita punya untuk perkembangan wisata, dalam hal ini wisata religi. Makanya untuk support dari desa pun ya ini dari segi mendorong masyarakatnya tentang kesadaran wisata. Selain itu juga mendorong masyarakat untuk menghormati leluhur. Karena beliau Ki Ageng Wonosobo kan itu bagian dari leluhur kami, terutama warga Desa Plobangan dan masyarakat Wonosobo secara umum. Untuk peran di bidang fisiknya, kami hampir setiap tahun pasti ada anggaran dari dana desa yang kita peruntukkan untuk kelengkapan fasilitas yang ada di area
makam Ki Ageng Wonosobo itu sendiri. Karena kita melihat hampir setiap hari itu tamu pasti ada yang datang untuk berziarah, baik kadang pagi, kadang siang, kadang sore, bahkan malam. Lokasi situs ini sangat dihormati oleh masyarakat karena Ki Ageng Wonosobo merupakan tokoh penyebar agama Islam dan sekaligus cikal bakal dari Desa Plobangan, Selomerto. Di sekitar makam Ki Ageng Wonosobo terdapat 3 makam kuno. Konon, 3 makam itu juga merupakan pendahulu seorang ulama yang sejaman dengan Ki Ageng Wanusaba. Ya, ada waktu tertentu juga ada namanya orang ke makam itu siang malam itu banyak sekali itu datang ke sini. Ya, jadi ada orang yang istilahnya spiritual, ada para jamaah itu banyak yang datang ke sini itu. Nusantara itu banyak sekalian, dari Papua juga ada, dari Surabaya, Jawa Barat, Bogor sampai Sumatera itu. Sampai itu namanya kerajaan Sriwijaya itu banyak yang datang sini. Makam keluarga Ki Ageng banyak sekali itu. Makam Ki Ageng itu ada ibunya Ki Ageng namanya Raden Ayu Roro Nawase. Juga ada yang Goblem sebagai pekatiknya itu. Juga ada makam istrinya itu namanya Eyang Kotik itu. Juga ada namanya Raden Sadli, juga ada Raden Jaya Negara, ada Ki Ageng Ali Mustafa, juga ada Adipati Sampang, ada juga termasuk Ali Patbola. Itu banyak makam lain-lain yang belum saya terangkan. Seperti contohnya itu ada makam Syekh Jalaluddin, itu masih berdekatan atau kakak adik sama Syekh Jumadil Kubro, menurut ceritanya begitu. Ya. Saya dibantu oleh teman saya, ada 2 orang. Ya, bertiga. Saya dan Mas Tutur, juga Mas Untung itu. Sering memang namanya di makam itu ya ada melalui mimpi-mimpi, juga diberi suatu tanda-tanda mimpi. Mimpinya saya itu selalu di sini itu. Juga mimpi ada ketemu sama leluhur-leluhur sering gitu, tapi tidak setiap hari, tidak sering pada hari-hari tertentu saja. Juga sering melihat kasat matanya itu di sini, lihat tiba-tiba ada orang rimba-rimba, ternyata itu bukan manusia, juga sering terjadi. Juga sering melihat mungkin seorang ada doro di sini, ada manuk, ada peksi itu juga ada, tapi peksinya itu manut itu dipegang manut, doro dipegang sini manut. Nah, itu perlu kita waspadai, jangan-jangan itu nanti bisa malih jadi apa, itu bisa juga. Itu namanya di makam ya macam-macam itulah makam. Kecuali kalau di luar makam saja sering terjadi, apalagi di makam itu cukup banyak suatu yang rasa apa melihatnya itu kita kayaknya itu di sini mendapatkan aura-aura yang tajam itu. Keberadaan situs Ki Ageng Wonosobo ini semakin menguatkan bukti bahwa pada abad 14 Masehi, Wonosobo sudah mempunyai peran yang cukup penting dalam perkembangan agama Islam dan sekaligus sudah mempunyai struktur pemerintahan. Saat ini juga pihak Keraton Yogyakarta sudah memasukkan makam ini sebagai salah satu situs punden Keraton Ngayogyakarta Hadiningrat. Gimana konco? Sangat menarik bukan? Tentunya masih banyak fakta dan cerita menarik. Saksikan episode lainnya hanya di Telusur, Menelusuri, dan Mengetahui.